Baik, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mengenai standar pelayanan kefarmasian bagian yang keempat. Ini merupakan bagian yang terakhir mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Di sini kita nanti akan melanjutkan pembahasan mengenai praktek bagaimana melakukan pencampuran sediaan steril. Kemudian bagaimana pencatatannya, dokumentasinya, dalam distribusinya, kemudian masalah terkait penarikan obat dan pemusnahannya. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita mulai bekerja dengan ampul, mari kita mengenal bagian-bagian dari ampul sendiri. Ampul sendiri ini adalah bentuknya. Ada 3 bagian penting di sini. Yang pertama adalah conical tip atau disebut kepala ampul, body atau disebut badan ampul, dan di tengah-tengahnya ada cekungan yang disebut neck atau leher ampul. Ada beberapa ampul yang memberikan score point atau titik, ada yang tidak memberikan titik. Apabila diberikan titik, ini adalah petunjuk untuk mematahkan ampul. Titik diletakkan menjauhi dari orang yang akan mematahkan ampulnya, ya. Kemudian dari 3 bagian ampul ini yang kita perlu cermati adalah bagian leher ampul, di mana leher ampul ini merupakan salah satu critical point atau titik kritis, di mana di sini sering terjadi kontaminasi. Jadi pastikan saat bekerja dengan ampul, membersihkan ampul, menswab ampul dengan alkohol, itu kita harus membersihkan leher ampul. Nah, alat yang akan kita gunakan untuk mengambil obat dari ampul adalah biasa kita kenal dengan nama SPET atau SWIT. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Ada beberapa titik kritis di sini, yaitu plunger dan adaptornya. Sedapat mungkin kita hindari untuk menyentuh bagian titik kritis, ya. Plunger atau piston ini yang digunakan untuk mendorong obat masuk ke dalam tubuh pasien atau ke dalam campuran yang akan kita campur. Kemudian ada barel dan scale, ya, atau skala. Di dalam barel terdapat obatnya, kemudian skala ini yang menentukan mililiternya, ditunjukkan dengan plunger seal-nya atau yang bagian hitam, karet hitamnya. Kemudian berikutnya adalah bagian jarumnya. Ada adaptornya yang menghubungkan antara switch dengan jarumnya. Kemudian ada jarum suntiknya dan ujung jarumnya yang disebut bevel, di mana di bevel ini ada lubangnya yang biasa kita gunakan untuk mengambil cairannya. Nah, untuk menentukan mililiter yang akan kita ambil, kita lihat pada plunger seal-nya atau bagian hitamnya. Di bagian hitamnya ada bagian yang meruncing, tapi itu tidak menunjukkan jumlah mililiternya. Tapi kita bisa lihat di bagian karet hitam. Di sini ditunjukkan, ditulis final edge of plunger piston. Nah, itu yang menunjukkan mililiternya. Seperti contoh pada gambar ini, berapa mililiternya? Ya, kalau kita lihat di final edge-nya, ini adalah 15, diangka skala 15. Ya, seperti itu. Nah, dalam bekerja aseptis, salah satu alat APD yang digunakan itu adalah sarung tangan. Ada 2 macam sarung tangan. Yang pertama sarung tangan biasa, ya. Yang kedua adalah sarung tangan steril. Ini adalah teknik dari cara memakai sarung tangan steril. Yang pertama itu kita masukkan ke tangan kanan kita itu dengan cara memegang bagian yang terlipat, kemudian memasukkan ke dalam tangan kita. Setelah masuk, kita mengambil sarung tangan yang untuk sebelah kiri, itu kita ambil dari bagian dalam lipatannya. Kemudian kita pasangkan ke
tangan bagian kiri. Setelah masuk ke tangan bagian kiri, baru kita rapikan yang sebelah kiri, kemudian kita rapikan yang sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan berikan contoh cara pemakaiannya. Salah satu masalah dalam mengambil sediaan injeksi yang akan kita campurkan atau kita siapkan untuk dimasukkan ke dalam tubuh pasien adalah gelembung udara. Gelembung udara ini harus kita hilangkan karena gelembung udara dalam jarum suntik itu yang pertama bisa mengakibatkan emboli apabila disuntikkan ke tubuh pasien. Yang kedua, apabila kita gunakan untuk pencampuran aseptis, itu akan mengganggu jumlah mililiternya. Jadi skala yang kita masukkan takarannya menjadi tidak tepat lagi. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan gelembung udara dalam ampul ini adalah kita gunakan J-motion. Teknik J-motion sendiri dinamakan J-motion karena ini membentuk seperti huruf J. Jadi posisikan ampul terbalik, kita pegang kepala ampulnya, lalu kita putar membentuk huruf Y ya, seperti menulis huruf Y ya, sampai posisi berdiri. Nanti kita akan lihat gelembungnya hilang. Jadi kalau gelembungnya hilang, sudah siap untuk diambil dengan spet. Kalau masih ada gelembungnya, kita ulangi lagi J-motionnya. Nah, berikut adalah cara mematahkan ampul ya. Nah, yang pertama seperti kita ketahui, kita harus seka bagian titik kritisnya yaitu leher ampulnya. Kita gunakan alkohol swab 70%, kemudian biarkan kering. Kemudian kita lilitkan kasa sekitar ampul atau menggunakan swab yang sudah kering tadi juga dapat untuk melindungi tangan kita apabila tergores bagian kaca yang tajam. Kemudian berikutnya kita pegang ampul dengan posisi 45 derajat, kemudian patahkan bagian atas ampul dengan arah menjauhi muka petugas ya. Jadi arahnya moteknya ke luar, jangan ke dalam ya. Apabila ke dalam nanti ternyata kita mematahkannya tidak sempurna, ada serpihan yang bisa mengenai petugasnya. Kemudian setelah dipatahkan, berdirikan ampul, bungkus patahan ampul dengan kasa dan buang ke dalam kantong yang sudah disediakan. Ampul yang sudah dipatahkan ini kita akan ambil untuk kita masukkan ke dalam spet. Jadi nanti kita kirimkan ke bangsal pasien atau nurse station itu dalam kondisi yang sudah siap digunakan. Atau kalau memang kita mau untuk mencampur, ya ini dari spet-spet inilah kita akan masukkan ke dalam botol infus atau bisa ke dalam bag infus ya, dan sebagainya. Yang pertama adalah kita pegang ampul pada posisi horizontal ya. Kemudian kita masukkan jarum ke dalam bagian shoulder atau bahu ampul sambil kita ambil larutannya ya. Makin lama cairannya makin habis, maka ampulnya bisa makin kita miringkan ke bawah ya. Tidak perlu khawatir tumpah karena pada ampul sendiri ini punya tegangan permukaan sehingga tidak mudah larutan itu tumpah keluar. Nah, kita sudah dapatkan obat dalam spet. Nah, obat ini kemudian misalnya kita akan campur untuk infus IV. Jadi bagaimana caranya? Jangan lupa yang pertama kita tetap harus bersihkan karet dari penutup infus IV sebelum dan setelah kita memasukkan obat untuk menjaga sterilitas ya. Ini ingat teknik aseptis yang sebelumnya ya. Caranya adalah
kita suntikan larutan obat ke dalam botol infus dengan posisi 45 derajat perlahan-lahan melalui dinding. Artinya posisinya ini miring, kemudian cairannya kita biarkan mengalir lewat dinding. Apabila kita langsung tusukkan kondisi tegak lurus dan cairan langsung jatuh ke dalam cairan infus, maka nanti akan timbul buih ya. Nanti akan udaranya terjebak dalam buih dan obat tidak tercampur dengan sempurna ya. Apabila untuk IV bolus, kita cukup mengganti needle dengan ukuran yang sesuai menyuntikkan obat ke pasien. Nah, setelah semuanya selesai, buang seluruh bahan yang terkontaminasi ke dalam kantong buangan yang tertutup. Nah, seperti kita ketahui bahwa obat injeksi itu biasanya dalam ampul atau dalam vial. Nah, apabila kita bekerja dengan vial, ini kita lihat caranya, yaitu yang pertama kita buka penutup vial. Seperti gambar itu ada penutup warna biru, kita buka, kemudian di dalamnya akan ada segel seperti aluminium foil, nanti kita lepas juga. Setelah itu kita dapatkan karet yang seperti di sebelah kanan ada warna merah. Kita seka karet vial dengan alkohol 70% supaya mensterilisasi bagian kritisnya ya. Setelah itu biarkan kering. Pegang vial dalam posisi 45 derajat ya, agak miring. Masukkan pelarut yang sesuai ke dalam botol vial dengan gerakan perlahan memutar untuk melarutkan obat ya. Jadi setelah kita masukkan pelarutnya, kita pakai gerakan memutar sampai obatnya larut ya. Jadi jangan dikocok, nanti ditakutkan juga menimbulkan busa ya. Kemudian beri tekanan negatif dengan cara menarik udara ke dalam switch kosong sesuai volume yang diinginkan. Setelah itu kita tarik larutan ke dalam switch. Baik, kali ini saya akan memberikan visualisasi dari apa yang kita jelaskan dalam materi. Dengan praktek ini nanti teman-teman mungkin akan bisa lebih mengerti bagaimana kita bekerja dengan ampul, dengan switch, dengan vial atau dengan botol infus ya. Pertama-tama kita harus siapkan alat-alat yang akan kita gunakan ya. Yang pertama kita pakai hand sanitizer atau pembersih tangan, bisa pakai hand rub atau hand wash ya. Kita sediakan juga switch, sarung tangan steril ya. Kemudian yang akan kita campurkan ada berupa vial, kemudian berupa ampul, kemudian berupa plakbot infus. Perlu juga alkohol swab ya, nanti untuk mensterilkan bagian-bagian yang disebut dengan titik kritis yang kita harus sterilkan. Pertama kita bekerja dengan switch ya. Mari kita lihat lebih dekat supaya lebih jelas lagi. Nah, ini adalah bagian-bagian switch ya. Pertama ini pelindungnya jarum, kemudian ini yang kita sebut dengan plunger ya. Karet hitam ini nanti yang akan menunjukkan jumlah mililiternya ya. Ini seperti ini, misalnya 3 ml ya, kita bisa lihat seperti ini ya, pada di garis hitamnya ya, bukan yang mancipnya tapi di garis hitamnya. Oke, kemudian pada switch ini ya, ada yang adaptornya, ada ulirnya, ada yang tidak ada ulirnya. Kalau ada ulirnya lebih baik kita kencangkan dahulu ya, supaya tidak lepas. Ini cara membuka switch supaya tidak tertusuk jarum ya.
bahaya dari penggunaan squid ini, kalau kita tidak tahu cara menggunakannya dengan tepat, kita akan tertusuk. Ada dua macam cara. Yang pertama dengan teknik single handed, ya, kita buka terus kita masukkan, ya, nanti pemasukannya seperti ini, ya. Kita kunci lagi. Ada teknik kedua, yaitu dengan merekatkan dua jari kelingking kita. Cara ini lebih aman, ya. Dengan posisi seperti ini kita cabut, ya. Jadi tidak ada gaya aksi reaksi, tidak ada bahaya tertusuk dari jarum suntik. Nah, begitu bekerja dengan jarum suntik, ya. Bekerja dengan sarung tangan steril. Nah, kita buka sarung tangan steril. Nah, sarung tangan ini ada yang steril dan non steril. Kita mempelajari teknik yang sarung tangan steril ini karena berbeda dengan sarung tangan yang tidak steril cara pemakaiannya. Ya, kalau kita buka isi sarung tangan steril seperti ini untuk tangan kanan dan tangan kiri. Kalau kita buka sarung tangan ini sudah ada bagian yang terlipat, ada yang tidak terlipat, ya. Jadi karena kita ini tangannya sudah bersih sebelum kita menggunakan sarung tangan, ingat kita harus selalu cuci tangan, 6 langkah cuci tangan. Ini saya sudah cuci tangan, ini saya akan perlihatkan cara memakainya. Nah, yang pertama kita pakai tangan kanan dahulu. Kita bisa pegang bagian yang lipatan dalam ini, bagian yang bersih, karena tangan kita juga sudah bersih seperti ini. Nanti bisa kita rapikan lagi. Yang berikutnya untuk tangan kiri, kita tidak bisa memegang bagian bersih dengan bagian luar sarung tangan. Jadi untuk mengambilnya, ya, untuk lebih jelas saya miringkan seperti ini, ya. Kita ambil dari bagian dalamnya, kita angkat, baru tangan kirinya kita masukkan untuk memakai, ya, seperti ini. Jadi untuk mengencangkannya, ya, kita merapikan keduanya seperti ini. Setelah kita bisa pakai keduanya, baru kita rapikan. Ingat jangan menyentuh bagian dalam yang bagian yang bersih seperti ini. Nah, sudah menggunakan sarung tangan steril. Berikutnya kita bekerja dengan ampul, ya. Ampul seperti saya jelaskan tadi, ada bagian kepala ampul, kemudian badan ampul, bahu ampul, dan cekungan ini leher ampul. Ini adalah titik kritisnya. Ada yang memiliki titik, ada yang tidak memiliki titik. Kalau ada titiknya berarti waktu mematahkan titiknya menghadap menjauhi operator, ya, seperti itu. Pertama-tama sebelum bekerja, ya, seperti saya jelaskan tadi, harus menggunakan swab, ya, ampul swab. Kita bersihkan terutama pada titik kritis dari ampul, ya. Ini ampul swabnya kita bersihkan, ya, di bagian leher ampulnya itu. Nah, ini sudah bersih. Kita menunggu sampai kering, tapi sebelumnya sambil kita jelaskan bagaimana kalau ada gelembung udara seperti ini, ya. Kalau ada gelembung udara, kita lakukan teknik J-motion seperti pada materi yang sudah saya bawakan. Nah, seperti ini kita balik ampulnya, ya. Lalu kita bikin gerakan seperti huruf J. Ini jadi sampai gelembungnya hilang. Kalau memang masih ada gelembungnya, bagaimana? Bisa kita lakukan lagi, kita ulang sekali lagi J-motion seperti itu sampai ampulnya bebas dari gelembung udara. Nah, seperti ini adalah ampul yang sudah siap untuk kita gunakan, tidak ada gelembung udaranya. Bagaimana cara mematahkan ampul, ya? Tadi kita sudah bersihkan leher ampulnya. Nah, swabnya bisa kita gunakan untuk melindungi tangan kita waktu mematahkan ampul.
ampul ya. Kita bisa miringkan seperti ini atau depan sini terserah, tapi nanti ini kita gerakannya adalah menjauhi operator, jadi ke sana ya mematahkannya, bukan ke sini. Nanti kalau ke sini pecahan kacanya bisa mengenai operator ya, seperti ini. Ini ampul yang sudah dipatahkan kepalanya. Sekarang untuk mengambilnya kita ambil speed ya, speednya seperti ini. Tekniknya seperti tadi ya, kita gunakan ya. Kita tidak terkena jarum suntiknya. Nah, pada jarum ada yang bagian lubangnya, ada yang tidak ada lubangnya ya. Jarum yang ada lubangnya itu kita hadapkan ke bagian bawah seperti ini. Ini bagaimana kita mengambil dari ampul ya. Semakin habis ampulnya kita miringkan terus sampai tidak ada cairan yang tersisa di dalam ampul. Seperti itu, obatnya sudah habis ya. Kalau mau kita menghilangkan gelembung di dalam ya, tetap jarumnya harus kita tutup dahulu ya, seperti ini, supaya nanti tidak menyemprot ke aplikatornya, ke operatornya. Seperti ini, kita tarik, kita buang sisa udara ini. Ini adalah obat yang sudah siap untuk digunakan ya, sudah tidak ada gelembung udaranya lagi. Berikutnya bekerja dengan vial. Ini vial ya, ada tutup segel aluminiumnya, di dalamnya ada karetnya. Nah, ini yang disebut titik kritis dari vial. Jadi kalau kita membersihkan adalah bagian dari karetnya seperti ini. Ini karet yang nanti kita akan tusuk dengan jarum. Ini yang harus dilakukan sterilisasi. Obat yang ada di dalam vial ya, pelarutnya kita gunakan NS ya, 0,9% normal salin. Kita nanti ambil dari infus saja ya. Berarti kita butuhkan sweet, kemudian alkohol swab, dan infus. Pertama-tama sebelum kita mau ambil ya, berarti kita harus sterilkan titik kritis dari infus, yaitu karet penutupnya. Ini kita bersihkan dengan alkohol swab. Kemudian kita bekerja lagi dengan siringnya seperti teknik tadi. Salah satu tekniknya adalah single handed seperti itu. Nah, baru kita ambil infusnya ya. Kita bisa memberikan tekanan negatif dahulu. Misalnya kita butuhkan pelarut sebanyak 2 mili seperti itu. Kita tutup kembali jarumnya. Ingat, sebelum dan sesudah tetap kita swab lagi untuk menjaga sterilitas dari infus tadi. Kita mulai masukkan pelarut ke dalam vial ya. Pertama kita bersihkan titik kritisnya, karet vial. Kemudian kita masukkan pelarutnya. Ingat, waktu memasukkan posisinya 45 derajat dan melalui dinding dari vial, sehingga tidak tegak lurus seperti ini, takut akan menimbulkan buih ya. 45 derajat ya, kita kenakan dindingnya, kita miringkan
Nah, karena tadi kita sudah memberikan tekanan ke dalamnya, penambahan volume, maka kita ambil tekanan negatif supaya tidak ada tekanan yang berlebih, ya, sebanyak yang kita masukkan tadi. Seperti itu. Masukkan lagi, ya, dalam penutupnya. Jangan lupa setelah memasukkan pelarut kita swab kembali. Nah, cara melarutkannya kita goyang pelan-pelan, ya, tidak dikocok, nanti ditakutkan akan menimbulkan buih, ya. Kita goyangkan sampai obatnya terlarut dengan sempurna. Nanti kalau sudah tidak ada endapan, obatnya sudah terlarut, ya, berarti sudah siap kita ambil, ya. Langkah pertama mengambil obat, tetap kita lakukan swab bagian titik kritisnya, karet file, kemudian kita siapkan jarum yang untuk mengambilnya, swabnya. Misalnya kita akan mengambil 2 mili seperti ini, ambil 2 mili udara, siapkan, kemudian kita masukkan jarum ke dalam file, lalu kita tuang udara yang dalam siring, siapkan, kita tarik, akan mengambil dengan sendirinya. Kita berikan dorongan sedikit, terus sampai volume yang kita inginkan. Nah, setelah volume yang kita dapatkan, kita ambil jarum suntiknya, kemudian jangan lupa untuk selalu kita tutup kembali. Itu kita bersihkan file yang kita ambil. Nah, kemudian kita buang gelembung udara dalam spritnya sampai kita dapatkan sprit yang siap digunakan, yaitu tidak ada gelembung udara lagi di dalam sprit, ya. Hasilnya seperti ini, ya. Ini adalah sprit yang siap digunakan. Berikutnya adalah memasukkan obat yang kita akan campurkan ke dalam infus, ya. Pertama kita bersihkan dulu karet infusnya, kritisnya. Kemudian di sini akan ada in dan out, ya. Karena kita masukkan, berarti kita masukkan ke dalam yang in, ya. Biasa kita lepaskan dulu jarumnya, tutup jarumnya. Kemudian yang ada lubangnya ini kita masukkan ke bagian bawah. Kita masukkan lewat dinding dari infus, ya, perlahan-lahan supaya tidak terjadi gelembung, ya, seperti itu, perlahan-lahan, ya. Nah, itu kita tarik. Kita tutup dulu jarumnya, kemudian kita kembali bersihkan karet infusnya. Nah, ini adalah infus yang telah dicampur dengan obatnya. Itu cara sederhana untuk memasukkannya. Setelah kita campurkan, itu kita pastikan bahwa infusnya tidak bocor, ya. Kita tekan sedikit, tidak ada cairan yang keluar, ya. Tapi apabila bocor, yang kita lakukan adalah seperti ini, ya. Kita lakukan swab karetnya, lalu pada bagian yang bocor kita tekan dengan jarum, penutup jarum. Seperti itu. Kita coba lagi. Kalau sudah tidak bocor, berarti infus siap kita gunakan, ya. Nanti bagian penutupnya itu kita tutup dengan
film. Bekas yang sudah tidak kita pakai ya, kita tetap harus lepaskan jarum dari siringnya, sehingga nanti jarum kita buang terpisah dengan siringnya. Nah, seperti ini cara melepaskannya ya. Seperti tadi kita kaitkan dua kelingking, kemudian kita lepas. Seperti ini. Nah, ini yang sudah siap untuk dibuang, jarumnya kita pisahkan. Demikian cara kita bekerja dengan infus, dengan file, dengan ampul ya. Setelah kita selesai melakukan semuanya, jangan lupa untuk membereskan meja kita dengan membuang pada sampah jarum supaya tidak melukai tenaga kebersihan yang membersihkan. Terima kasih. Demikian adalah cara pencampuran menggunakan ampul dan vial. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencampur obat. Yang pertama, kita harus perhatikan kompatibilitas dalam obat injeksi. Jadi, ada obat yang dapat tercampur, ada yang tidak dapat tercampur. Apabila tidak dapat tercampur, nanti akan timbul endapan, jadi kita tidak bisa gunakan ya. Ini pada contohnya misalnya amikasin dengan heparin, atau furosemid dengan larutan apsam, atau ini yang sering terjadi di rumah sakit itu adalah ceftriaxone dengan larutan yang mengandung kalsium. Contohnya misalnya ceftriaxone dicampurkan ke dalam RL atau ringer laktat, di mana di ringer laktat sendiri ada kandungan kalsium. Kadang-kadang akan tampak terjadi endapan berwarna kuning. Jadi ini rawan terjadi emboli. Selain interaksi obat dengan obat yang telah kita bicarakan di atas, ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu interaksi obat dengan wadahnya. Ya, interaksi obat dengan wadah ini bisa mengakibatkan penurunan kadar obat atau potensi untuk melarutkan wadah dengan bahan dasar PVC. Ya, ada beberapa contoh di sini seperti insulin, interferon, diazepam, nimodipin, amiodaron itu dapat mengalami penurunan kadar. Sedangkan pelarut polisorbat dalam obat golongan taksan ini dapat melarutkan wadah yang berbahan dasar PVC, sehingga nanti PVC-nya ini ditakutkan dapat terabsorpsi oleh pasien dan toksik bagi pasien. Nah, berikutnya selain kompatibilitas adalah stabilitas obat setelah pencampuran. Nah, ini yang sering ditanyakan, misalnya antibiotik meropenem punya sediaan 1 gram. Ternyata untuk pasien anak-anak digunakannya dosisnya sangat sedikit. Kemudian sisanya bagaimana, Pak? Apakah masih bisa disimpan? Nah, ini ada contohnya, misalnya meropenem dalam pelarutnya air injeksi normal salin atau dextrose 5%. Ya, kemudian stabilitasnya berapa? Untuk konsentrasi 0,5 gram dalam 10 mili itu stabilitasnya 2 jam dalam suhu kamar. Untuk konsentrasi 1 gram per 20 mili itu stabilitasnya 12 jam dalam lemari es. Nah, apabila nanti di dalam box injeksi meropenemnya sendiri tertulis misalnya hanya 6 jam, ya kita ikut dalam boxnya. Tapi bila tidak tercantumkan, kita gunakan di pedoman obat injeksi atau Handbook of Injectable Drug. Ya, ini beberapa contoh lain, misalnya cefepime, ya itu bisa sampai 7 hari dalam lemari es. Kemudian levofloxacin ya bisa sampai 14 hari, ceftazidime dan lain-lain ya. Jadi pada stabilitas ini yang perlu diketahui adalah pelarutnya apa yang digunakan ya.
kemudian konsentrasi ini juga mempengaruhi stabilitas. Kemudian disimpannya di mana? Apakah di suhu kamar atau suhu dingin atau lemari es? Di sini 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, tadi telah kita bahas 2 faktor yang mempengaruhi dalam pencampuran injeksi yang perlu kita perhatikan, ada kompatibilitas dan stabilitas. Tapi tetap teman-teman harus ingat, masih ada 1 faktor lagi, yaitu sterilitas. Jadi apabila sterilitasnya tidak terpenuhi persyaratannya, maka masa BUD atau beyond use date-nya menjadi lebih pendek. Nah, setelah obat tersebut kita siap berikan, ada beberapa permasalahan dalam obat injeksi dan ada cara mengatasinya. Yang pertama adalah nyeri, ya. Biasanya disebabkan oleh obat dengan pH ekstrim dan osmolaritas tinggi, ya. Cara penanganannya adalah pengenceran dan diberikan IV bolus secara lambat. Kemudian yang berikutnya adalah ekstravakasi, vena bocor karena jarum atau obat yang bersifat sangat korosif seperti alkaloid vinca dan melon, ya, elektrolit pekat, ya. Cara penanganannya adalah tempat penusukannya dan lama pemberiannya, ya. Jadi untuk obat yang elektrolit yang sangat pekat atau obat yang korosif, ya, biasanya digunakan pemberiannya di vena yang besar, kemudian tidak boleh diberikan terlalu lama, ya. Kemudian tromboflebitis, obat yang bersifat korosif, pH-nya ekstrim dan osmolaritasnya tinggi. Ya, cara penanganannya, ya, digunakan pada vena besar dan lama pemberian infus. Masalah berikutnya adalah embolisme, biasanya disebabkan oleh udara yang masuk ke dalam vena atau endapan dalam obat. Jadi ini adalah teknik penyuntikannya, ya. Jadi kita harus pastikan obatnya tidak ada gelembung udara dan obatnya tidak ada endapan yang disebabkan karena inkompatibilitas tadi. Kemudian penanganannya, ya, itu bisa digunakan infuset dengan filter. Masalah berikutnya adalah infeksi, penyebabnya bakteri Staphylococcus aureus atau Staphylococcus epidermidis. Cara penanganannya adalah hand hygiene atau kebersihan tangan, yaitu cuci tangan, ya, dengan sabun, ya, atau hand rub, dan ganti infuset setiap 2 kali 24 jam. Jadi maksimal 2 hari itu harus dilakukan penggantian infusetnya. Berikutnya adalah masalah alergi, ya, reaksi alergi. Penyebabnya alergi obat seperti antibiotik bisa mengakibatkan anafilaktik shock. Kemudian obat seperti aspirin dan NSAID atau NSAID. Cara penanganannya adalah diberikan anti alergi, bisa menggunakan steroid, ya, seperti dexamethasone, methylprednisolone, dan antihistamin seperti diphenhydramine. Sebelum obat didistribusikan, kita harus memberikan label pada obat injeksi yang akan digunakan. Pada label obat harus mencantumkan beberapa hal. Yang pertama adalah identitas pasien. Untuk menghindari kesalahan, identitas pasien ditandakan dengan 2 identitas, yaitu nama dan nomor rekam medis. Berikutnya adalah nama obat
obat, konsentrasi obat, tanggal dan penyiapan ini akan menentukan tanggal dan jam dari kadaluarsa obat tersebut. Saat menyerahkan obat injeksi yang siap untuk disuntikan, kita juga membuat suatu dokumentasi serah terima obat ke bagian keperawatan. Ada beberapa hal yang kita cantumkan, yaitu nama obat itu sendiri, kapan kita menyerahkan, jadi kalau ada keterlambatan kita bisa tahu. Kemudian durasi obatnya harus dijelaskan juga kepada bagian keperawatan, berapa kali pemberiannya, kemudian siapa yang menerima. Nah, kegiatan kefarmasian yang terakhir adalah pemusnahan dan penarikan obat. Adapun penarikan obat dilakukan jika yang pertama, bila obat rusak. Yang kedua, obat telah kadaluarsa. Nah, untuk mencegah itu kita sudah melakukan penyimpanan secara FIFO dan PEFO. Dan masih ada lagi pengamannya, kita melakukan stok opnam rumah sakit. Berikutnya yang ketiga, memang terjadi penarikan oleh pabrikan. Penarikan oleh pabrikan biasanya ada beberapa macam alasan. Yang pertama, masa perizinannya habis atau nomor izin edar NIE-nya habis. Kemudian terjadi perubahan kemasan. Yang ketiga, mutu yang tidak standar. Jadi misalnya ada komplain dari rumah sakit atau bagian farmasi, misalnya terjadi perubahan warna padahal belum expired atau ada endapan. Itu berdasarkan laporan bisa dilakukan penarikan. Atau memang ada perintah penarikan dari Balai POM atau Dinas Kesehatan terkait, biasanya karena pelanggaran terkait mutu atau izin edarnya. Nah, penarikan ini kita lakukan dengan surat penarikan dari bagian farmasi supaya bagian perawatan juga tahu, atau bagian yang mempunyai floor stock juga mengetahui. Dengan alasan penarikannya, bila perlu disertakan surat edaran Balai POM atau surat penarikan dari distributor. Alasannya ini penting apabila memang alasannya karena terkait mutu dan membahayakan, kita langsung penarikannya itu sesegera mungkin, dan kita lakukan telusur obat yang sudah diberikan ke pasien, misalnya untuk pasien bawa pulang. Jadi kita secepat mungkin mencegah dikonsumsi oleh pasien, kita lakukan penarikan, tracing berdasarkan batch code-nya. Obat yang ditarik, apabila obat itu memang rusak dan kadaluarsa, kita melakukan pemusnahan obat. Nah, pemusnahan obat itu dilakukan dengan cara yang pertama, merusak kemasan obat. Yang kedua, menghancurkan obat yang bersifat padat seperti tablet dan atau kapsul. Itu jadi kemasan kita rusak, kita buka kemasan bimernya, tablet kita hancurkan, kapsul kita keluarkan dari isinya. Yang ketiga, membuang obat ke dalam lubang dalam tanah yang sudah kita sediakan. Dan yang terakhir adalah menuangkan air ke dalam lubang pembuangan. Pemusnahan sisa obat dan alkes yang infeksius tidak kita lakukan sendiri, karena biasanya rumah sakit tidak mempunyai insinerator sendiri, ya. Jadi pemusnahannya dilakukan pihak ketiga untuk sampah medis, ya. Jadi nanti yang kita lakukan, kita adalah mencatat obat yang telah dibawa oleh pihak ketiga dan kita lakukan berita acara serah terima. Ada kewajiban dari farmasi untuk melakukan audit terhadap pihak ketiga tersebut. Jadi ada katanya kita juga datang untuk menyaksikan pemusnahan obat tersebut. Ya, ini untuk menghindari apabila obat-obat tidak benar-benar dimusnahkan tapi masih dimanfaatkan
terakhir, pemusnahan dilakukan dengan cara membakar dalam insenerator dengan suhu 1000 derajat Celcius, ya, ini untuk melelehkan logam-logam injeksi seperti itu. Ya, kewajiban kita setelah melakukan pemusnahan obat, kita membuat berita acara pemusnahan obat. Hal yang harus dicatat, yang pertama adalah nama obat yang dimusnahkan beserta dengan jumlahnya. Sertakan juga data nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Jadi ini mencocokkan benar-benar stok dari rumah sakit yang telah kadaluarsa. Kemudian pemusnahan harus disaksikan oleh apoteker, kemudian bagian gudang, ya, penyimpanan gudang farmasi, dan bagian keuangan. Yang terakhir ini adalah terkait nilai inventaris barang rumah sakit yang nilainya mungkin tidak sedikit. Kemudian khusus untuk sediaan narkotika dan psikotropika, kita tidak bisa menyaksikan sendiri. Pemusnahannya harus disaksikan oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Balai POM. Jadi kita melakukan undangan terhadap mereka untuk menyaksikan pemusnahan benar-benar dilakukan. Ini untuk menghindari penyalahgunaan obat narkotika dan psikotropika. Jadi ini sudah diatur juga dalam undang-undang. Nah, untuk pengendalian obat, ya, dapat dilakukan secara manual menggunakan kartu stok, ya. Formatnya sudah dibahas pada standar pelayanan rumah sakit di bagian yang pertama. Dapat juga apabila rumah sakit sudah memiliki sistem informasi rumah sakit atau SIM-RS. Kemudian pengendalian obat narkotika dan psikotropika ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015. Ya, pemesanannya yaitu dibedakan SP-nya secara terpisah, ada rangkapnya 4, ya. Ini khusus untuk narkotika, ya. Untuk psikotropika biasanya kita cukup membuat 2 rangkap saja. Kemudian untuk penerimaan obat narkotika ini harus diterima oleh apoteker penanggung jawab. Apabila nanti akan diserah terimakan ke apoteker pendamping, ya, kita harus membuat surat delegasi bermeterai, ya. Kemudian penyimpanan, ya, disimpan secara terpisah dengan lemari double lock, ya, sesuai PMK nomor 3 tahun 2015 tadi. Pelaporannya dikirimkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dengan format yang sudah ditentukan, ya. Nanti bisa di-download juga di Sipnap, ya. Pelaporan dilakukan 2, yaitu yang pertama mengirimkan surat ke Dinas Kesehatan dan Balai POM. Kemudian yang kedua adalah kita membuat secara elektronik di website Sipnap. Kemudian tatanan obat yang menggunakan metode FIFO dan VEVO, itu first in first out, untuk menghindari obat expired. Berikutnya, lakukan evaluasi untuk obat-obat slow moving atau dead stock, ya. Slow moving misalnya hanya keluar 6 bulan sekali, dead stock di atas 6 bulan tidak keluar sama sekali. Nah, kita lakukan evaluasi apakah masih dibutuhkan dalam formularium atau tidak. Kemudian kita lakukan stok opnam minimal, ya, kita lakukan untuk rumah sakit 3 bulan sekali. Kemudian ini adalah bagian terakhir dari pertemuan kita, yaitu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan untuk yang pertama mengikuti persyaratan dari Kementerian Kesehatan atau Balai POM. Yang kedua merupakan dasar untuk akreditasi rumah sakit. Yang ketiga dasar audit rumah sakit, ya. Yang keempat adalah dokumentasi untuk farmasi itu sendiri. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai yang pertama komunikasi antar level manajemen, yang kedua melakukan penyiapan laporan tahunan yang komprehensif mengenai kegiatan di instalasi farmasi, dan yang ketiga sebagai laporan tahunan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya.
Sampai di sini perjumpaan kita kali ini dalam topik standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bagian yang terakhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk teman-teman yang membutuhkan materi ini. Terima kasih.